Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap semangat untuk menjalani perkuliahan daring pada semester ini. Perkenalkan, saya Disa Ali Pangastuti dari kelas PGMIE IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh Ibu Dr. Hajiah Evi Muafiah MAG. Nah, pada diskusi kali ini kita akan membahas gender sebagai konstruksi sosial. Nah, gender pada hakikatnya terjadi karena adanya konstruksi sosial. Hal ini dikarenakan gender berubah sesuai dengan karakter, waktu, tempat, dan juga budaya yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Kata gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentuk konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat suatu proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan konstruk sosial itu merupakan suatu keyakinan dan juga sudut pandang bahwa kesadaran dan cara berhubungan dengan orang lain itu diajarkan oleh kebudayaan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Setelah membahas gender sebagai konstruk sosial, kita langsung masuk ke poin pertama, yaitu gender dan jenis kelamin. Nah, gender dan jenis kelamin itu memiliki pengertian dan juga arti yang berbeda. Gender sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terjadi karena adanya sebuah konstruksi sosial budaya yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sedangkan jenis kelamin itu merupakan perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan secara biologis yang telah melekat pada keduanya. Perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan itu sering digunakan oleh masyarakat untuk mengonstruk pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya pembagian kerja atau peran yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan itu tidak akan menimbulkan suatu masalah selama masing-masing pihak itu tidak merasa dirugikan atau merasa merugikan. Secara alami, laki-laki dan perempuan itu memiliki peran dan kapasitas yang berbeda. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan itu terjadi secara natural sesuai dengan kodrat biologis dan juga psikologis manusia. Dari sini kita dapat memahami bahwa gender itu merupakan sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi suatu perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat dari segi kondisi sosial dan juga budaya. Nah, sedangkan jenis kelamin itu digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi biologis. Nah, untuk poin kedua yaitu proses konstruksi sosial dan institusi pelakunya. Para ahli psikologi melakukan sosialisasi gender pada anak-anak dengan menitikberatkan pada pengaruh hubungan antara anak dengan orang tua terhadap perilaku gender pada masa anak-anak. Sosialisasi gender dilakukan dengan mengedarkan pesan, wacana, nilai, norma, serta kepercayaan yang digunakan untuk mempresentasikan konstruksi sosial gender. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap ajaran, ide, dan pengertian tentang laki-laki dan perempuan di dalam lingkungan masyarakat selalu mengarah kepada suatu perwujudan kekuasaan. Kekuasaan beroperasi secara terus-menerus yang kemudian menciptakan suatu bentuk pengetahuan. Nah, kekuasaan dan pengetahuan itu berhubungan satu sama lain. Dengan begitu, hubungan yang ada di antara kekuasaan dan perilaku sosial selalu membentuk sebuah arena pengetahuan. Nah, sosialisasi diterangkan sebagai proses di mana anak-anak belajar mengenal identitas dan peran gender di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, pada awalnya anak-anak mengamati tindakan dan perilaku orang yang lebih dewasa yang ada di sekitar mereka. Nah, setelah itu mereka mengimitasi tindakan yang diamati dan kemudian belajar memberi penekanan berbeda terhadap perilaku gender yang dianggap pantas dan tidak pantas. Tindakan tersebut berfungsi untuk menyiapkan anak memasuki kehidupan yang lebih dewasa di dalam lingkungan masyarakat. Sosialisasi gender menghasilkan sistem referensi yang lebih tegas mengenai perilaku-perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan atau yang dilarang.
Dengan adanya kerangka sosialisasi ini, diharapkan lembaga pendidikan dapat dipandang sebagai lembaga sosial di mana proses sosialisasi gender pada tahap pasca anak-anak berlangsung. Kemudian untuk poin ketiga atau ini yang poin yang terakhir, yaitu gender sebagai masalah sosial. Pembeda yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tidaklah menjadi sebuah masalah bagi kebanyakan orang, tetapi pembeda tersebut akan menimbulkan suatu masalah jika pembeda yang terjadi antara laki-laki dan perempuan itu menghasilkan suatu ketidaksetaraan gender, di mana laki-laki memperoleh dan menikmati kedudukan yang lebih baik dan menguntungkan daripada perempuan. Lebih jauh lagi, pembeda antara laki-laki dan perempuan itu telah menjadi landasan ketidaksetaraan gender karena masyarakat sekitar itu masih memandang bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Gender sebagai masalah sosial adalah terjadinya ketidaksetaraan gender yang menghasilkan berbagai bentuk ketidakadilan gender dan juga penindasan berdasarkan jenis kelamin, dan perempuan merupakan pihak yang lebih rentan dan lebih sering menjadi korban ketidaksetaraan dan juga ketidakadilan gender. Nah, sebagai ilustrasi itu, ketika seorang anak perempuan tidak diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, berarti ia tidak mampu mendidik anaknya dengan baik dan tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada di lingkungan sekitar secara optimal. Pendidikan bagi perempuan menjadi semakin penting. Hal tersebut karena tugas dan fungsi baik di dalam lingkungan masyarakat maupun di dalam sebuah rumah tangga atau keluarga, perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan membuat mereka tidak mampu menjalankan perannya baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, bisa bertanya langsung pada forum diskusi yang telah disediakan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi